Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan technical outlook. Untuk beberapa grafik seperti biasa, kita akan coba melihat apakah emas masih tetap melakukan kenaikan atau tidak. Karena kemarin jelas-jelas kita sudah sempat membahas double bottom yang ada di grafik daily dengan target kurang lebih maksimal 19.06. Tapi apa yang terjadi, ternyata kita dapat kelebihannya yaitu di 19.13 atau 19.14. Bahkan pagi ini tertingginya sementara waktu masih tertahan di 19.13. Terkoreksi sampai kurang lebih mendekati 1.900 kembali, tapi apakah ini menandakan bahwa kenaikannya sudah selesai atau hanya sekedar koreksi? Karena nanti malam otomatis kita akan menghadapi data inflasi yang sangat penting dan kemungkinan akan menjadi salah satu pemicu market juga. Dan lalu bagaimana dengan kondisi crude oil yang ternyata kemarin sempat swing low yang sangat dalam sampai level kurang lebih 72. Tapi kemudian rebound ke level 74 dan pagi ini dari level 74 sudah kembali ke level 73. Nah, termasuk pound sterling yang unexpectedly ternyata juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan mendekati teritori 1.2200. Kita lihat dari technical chart hari ini. Ya, langsung kita lihat dari sisi pound sterling terlebih dulu. Seperti biasa, saya menggunakan Fibonacci retracement dan kali ini masih tetap menggunakan Fibonacci yang sama. Ditarik dari level 1.18014 sampai tertinggi 1.21986. Oke, apa yang terjadi? Kita update terlebih dulu. Kemarin kita sudah sempat sebutkan bahwa proyeksi dari penurunan pun tidak diharapkan lebih rendah daripada garis trendline atau trendline support yang sudah ditembus beberapa hari yang lalu atau beberapa jam yang lalu. Nah, kemudian ternyata apa yang terjadi adalah sesuai dengan ekspektasi karena penurunan itu cuma tertahan di level 3,82%. Dan 1.2046 kemudian dia rebound naik sampai 1.219. Tapi jangan senang dulu karena kondisi bullish masih tetap harus menghadapi beberapa level resisten yang kebetulan muncul kurang lebih di teritori 1.22641. Ya, jadi ini adalah area wajib yang berikutnya yang harus ditembus sebelum akhirnya kita akan bertemu dengan level lebih tinggi yaitu di area 1.24. Tapi saya rasa kemungkinan agak berat untuk mencapai 1.24. Setidaknya yang harus kita perhatikan atau yang kita tunggu terlebih dulu adalah 1.2464 karena itu adalah area resisten kuat berikutnya yang harus dihadapi. Nah, tapi di lain sisi, kalaupun koreksi, sebetulnya koreksinya juga sudah pas dan juga sudah tepat dengan zona yang kita inginkan pagi ini. Ya, teritorinya lagi-lagi kita bermain dengan historical price yang ternyata berada di 1.2140. Kita tengok kembali dengan area koreksi yang sempat terjadi, level terendahnya adalah 1.21433, lalu kemudian dia mengalami kenaikan ke 1.2161. Oke, kalau kita cross check lagi dengan suggestion yang sempat kita rekomendasikan tadi pagi, maka pound sterling sebetulnya sedang berada dalam jalur buy, yaitu di teritori 2090 atau 2110. Tapi sampai saat ini, karena dia masih tertahan di 1.2043, saya rasa ini masih belum selesai, tapi juga bisa saja Anda tunggu saja sampai dia betul-betul tembus level Fibonacci retracement 0%. Artinya, kalau pilihan Anda untuk melakukan buy, itu berarti Anda punya pilihan terjadi koreksi seperti yang sekarang sedang terjadi, ya, artinya tepat di area 1.2140 atau menunggu sampai teritori 23.6% atau maksimum 38.2%. Saya pribadi kalau melihat dari jalurnya yang cukup kuat di sini, maka kemungkinan maksimal akan diperkirakan atau diharapkan mentok di teritori 23.6% saja, lalu kemudian dia langsung lanjutkan kenaikan. Itu berarti Anda bisa saja menunggu teritorinya untuk menembus level 0%, yaitu di 1.2198. So, opsinya, kalau Anda tidak sampai mendapati pound sterling di 1.2090 ataupun 2110, Anda boleh opsinya follow buy saat dia tembus 1.2198 dengan proyeksi target kemungkinan yang terdekat adalah 1.2264. Kemungkinan itu adalah area terakhir yang mungkin saja akan diuji sebelum akhirnya mungkin saja malah berbalik turun karena kekurangan opsi untuk melakukan kenaikan. Dan ingat, bahwasanya pound sterling sendiri membutuhkan data ekonomi yang cukup bagus dan itu akan dirilis di jam 2 siang ini. Tapi sayangnya saya lebih fokus kepada data inflasi Amerika. Jadi apapun yang terjadi, sebaiknya Anda segera exit dari posisi buy, kemudian Anda tunggu sampai data inflasi Amerika dirilis nanti malam. Kemudian yang terpenting lagi atau yang tak kalah penting, jangan sampai dia tembus di bawah 1.200
karena begitu dia tembus itu artinya dia akan kembali dalam jalur penurunan. Itu ditandai dengan jalur trendline yang sudah sempat ditembus, dan kalau itu ditembus kembali berarti tanda-tanda bahwa dia sudah kembali ke dalam jalur bearish. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi crude oil, ya ternyata dengan penembusan kemarin di level 74.76, saya juga sudah sempat ingatkan bahwasanya kalau memang terjadi penembusan Anda bisa follow sell, lalu kemudian target yang kemungkinan diperkirakan ada di 7372. Dan apa yang terjadi? Betul terjadi sampai 72, lalu kemudian dia rebound karena di sini hanya berupa tail. Tapi pagi ini memang skenario kita menginginkan untuk lakukan sell. Hal ini dikarenakan ada dukungan juga dari grafik daily, di mana candlestick Anda bisa perhatikan di sini kondisinya ditutup dengan long black candle, walaupun ada tail sedikit di situ, tapi kalau kita perhatikan fokus dengan real bodinya saja, maka formasi dua candle terakhir itulah bearish engulfing. Of course, itu berarti pertanda akan terjadinya penurunan. Nah, masalahnya adalah penurunan ini jangan dianggap sepele karena kemungkinan inilah timing ataupun momentum bahwa dia kemungkinan akan lanjutkan penurunan, dan sebetulnya sudah kita bahas dalam waktu 3 minggu terakhir. Bearish channel ataupun bearish yang kita sebut dengan descending triangle. Atau bahkan meskipun ini disebutnya dengan simetrik pun, yang kecenderungannya adalah dia akan tetap dalam jalur penurunan. Karena diawali dengan pola penurunan, maka dia akan lanjutkan dengan pola penurunan. Jadi support 72 kemungkinan akan ditembus. Hati-hati untuk Anda yang melakukan buy kali ini, kalaupun Anda masih berharap bahwa itu akan terjadi pantulan seperti kemarin, maka saya sarankan begitu Anda melakukan buy di teritori tersebut, maka sebaiknya Anda pasang stop loss di level terendah, inilah level 72.24. Artinya stop lossnya sebaiknya pasang beberapa poin di bawahnya. Ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya false breakout seperti yang terjadi kemarin ataupun beberapa waktu silam. Dan kalaupun terjadi kenaikan, maka segera exit sebelum dia tembus ataupun sebelum dia kembali rejection di teritori 74. So, pilihannya adalah opsi sell yang tadi pagi sudah sempat kita share, itu berada di teritori 75. Dan ini belum disentuh. Kita masih tetap berada di 74.80, tapi kalaupun misalkan dia lebih dulu sampai ke bawah, maka perhatikan catatan yang pernah atau yang sempat kami tuliskan di sisi kiri gambar, bahwasanya jika ingin melakukan buy di teritori support psikologis, maka harap pasang SL Anda di bawah level 72.24. Ini untuk mengantisipasi karena begitu dia tembus 72.24, dia akan lanjutkan penurunan dengan potensi target 68 atau bahkan level 70 yang terdekat. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik emas, ternyata apa yang sempat kita kabarkan kemarin, double bottom betul-betul berhasil dan dia melebihi targetnya. Nah, tapi ingat juga, kemarin saya sempat mengingatkan kepada Anda bahwa saya mengharapkan ada koreksi sebelum terjadinya pengumuman Fed di minggu depan. Artinya kita masih ada peluang 1 minggu terakhir sebelum keputusan tersebut akan ada potensi profit taking dari harga emas. Nah, inilah yang mungkin ditunggu-tunggu. Nah, tapi kenapa pagi ini saya merekomendasikan untuk menunggu level di bawah 1900 untuk melakukan buy? Alasan pertama saya adalah terkait dengan kenaikan yang sudah sangat tinggi atau cukup tinggi, dan itu berarti sudah relatif kekurangan tenaga atau mungkin saja sedikit overbought. Dan berarti kita akan melihat teritori 23.6%, 1904 seperti yang sekarang terjadi, itu adalah level support pertama. Lalu kemudian kalau Anda tarik 50% dari real body candle kemarin, maka Anda akan dapatkan teritori 1888 sampai 1895. Itulah teritori penting dan juga kemungkinan area tengah yang bisa jadikan landasan untuk lakukan buy. Demand kemungkinan akan muncul di zona tengah tersebut, atau bahkan jaga jangan sampai dia turun di bawah 1870. Tapi sebetulnya pamungkas dari level supportnya akan berada di teritori neckline kemarin, dan itu berarti teritori 1858. Selama dia tidak tembus 1858.02, saya rasa dia masih tetap dalam jalur kenaikan atau bullish. Nah, kemudian kalau kita lihat secara singkat di grafik H1-nya, maka saya tinggal gunakan
Fibonacci retracement yang ditarik dari level 1831.54 sampai 1914.38. Yang saya harapkan adalah penurunan tidak jauh dari level 23.6% ataupun 38.2%. So, opsinya sebetulnya persis dengan apa yang sempat kami share tadi pagi, antara koreksi di 23.6% lalu kemudian lakukan buy dengan harapan bahwa dia akan lanjutkan kenaikan dan mungkin saja langsung tembus 1914, atau opsi yang kedua adalah menunggu sampai teritori mendekati 38.2% atau mungkin sedikit di bawahnya. Berarti itu akan berada di kisaran 38 dan juga 50% untuk kemudian dia rebound dan bahkan kembali mendekati level 1914. Dan tentunya ini kaitannya dengan data inflasi nanti malam. So, saya pikir begitu data inflasi dirilis pun, mau itu naik ataupun turun, maka kemungkinan market masih tetap memperkirakan Fed tidak akan seagresif sebelumnya karena kasus SVB yang mencuat, sehingga opsi untuk hari ini saya tetap pilih untuk tetap lakukan buy. Dengan demikian, skenario yang sempat kami share tadi pagi untuk gold, Anda bisa lakukan buy dengan opsi yang sempat kami tawarkan tadi. Ya, jadi posisinya apakah skenario yang sempat tertahan di level 23.6% atau di area 38.2%, atau opsi terakhir adalah saat dia tembus level 1914. Buy on dip yang terdekat 1895 ataupun 96 dengan target maksimum 1908. Tapi kalau dia terlihat tembus 1914, maka siap-siap muncul 1928 atau bahkan 1948. Itu pun dengan catatan bahwasanya kondisi data inflasi cenderung lebih lunak, mungkin di kisaran 6,1% atau 6,2%. Dan selalu diingat bahwasanya risk management itu penting untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dan menjaga ekuitas Anda supaya tetap stabil dan tidak tergerogoti oleh kondisi market yang sangat volatile. Salam dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda.